Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Diah Puji Astuti, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Rasulullah SAW. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Halo, saya Monica Balkis dari kelas HI2 dan dua teman saya yaitu Desti Rahmawati dan juga Sinta dari HI1. Kami akan menjelaskan materi pembelajaran dari buku Sistem Hukum Indonesia yang berjudul Komponen Substansi Hukum dan Kelembagaan dalam Peradilan Agama yang ditulis oleh Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, SHMH. Ya, kami akan memaparkan salah satu materinya pada bab 4. Tanpa berlama-lama, marilah kita mulai presentasi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ke pengertiannya dulu. Pengertiannya, sistem peradilan pidana adalah rangkaian proses yang melibatkan berbagai lembaga dan instansi dalam penegakan hukum untuk menangani kejahatan dan pelanggaran hukum loh. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan diproses secara adil, hak-hak korban dilindungi, dan keadilan ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, di dalam penjabaran hak asasi manusia (HAM), negara Indonesia menyatu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia NRI 1945. Istilah sistem peradilan pidana atau criminal justice system kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Selanjutnya yaitu pengertian sistem peradilan pidana menurut para ahli. Yang pertama ada Marjono Reksodiputro, menyatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Lalu kita ke sejarah perkembangan sistem peradilan pidana. Di Indonesia, sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada Het Herzian Inland Reglement SCBL 1941 nomor 44. HIR ini menganut sistem campuran atau the mixed type, bukan menganut inquisitur. Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, maka HIR sebagai satu-satunya landasan hukum bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Terdapat beberapa model dalam sistem peradilan pidana yang diakibatkan oleh perbedaan falsafah dan politik hukum yang melatar belakangi sistem hukum, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu Crime Control Model CCM, merupakan sistem peradilan pidana yang bersifat represif dalam menanggulangi perilaku jahat. Yang kedua yaitu Due Process Model (DPM). Model ini menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus yang sedang diselesaikan harus diperoleh melalui prosedur formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Yang ketiga yaitu Family Model, model kekeluargaan, merupakan reaksi terhadap adversary model yang dipandang tidak menguntungkan. Yang terakhir adalah model yuridis atau model kemudi. Menurut ini, hukum acara pidana diberi tugas untuk mewujudkan atau menegakkan hukum pidana material. Selanjutnya, langsung saja saya serahkan kepada rekan-rekan yang akan presentasi selanjutnya. Kepada audiens, selamat menyimak. Dilanjutkan oleh Desti. Perkenalkan, nama saya Desti Rahmawati. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya yaitu komponen sistem peradilan pidana di Indonesia. Satu, mekanisme peradilan pidana sebenarnya adalah suatu mekanisme bekerjanya komponen-komponen dari sistem peradilan pidana atau SPP untuk mencapai tujuan. Hal ini berarti juga sebagai suatu tahap pelaksanaan kekuasaan negara di bidang peradilan pidana.
Yang kedua, dalam bekerjanya sistem peradilan pidana, para law enforcement officer berpedoman pada 10 asas yang ditegaskan dalam penjelasan KUHP yang dapat dibedakan menjadi 7 asas umum dan 3 asas khusus, yaitu yang pertama ada asas umum mencakup 1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun. Yang kedua, praduga tidak bersalah. Yang ketiga, hak untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi dan rehabilitasi. Yang keempat, ada hak untuk mendapat bantuan hukum. Yang kelima, ada hak kehadiran terdakwa di muka peradilan. Yang keenam, ada peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana. Yang ketujuh, ada peradilan yang terbuka untuk umum. Terus selanjutnya ada asas khusus, yaitu mencakup 1. Pelanggaran atas hak-hak individu atau penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus berdasarkan undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah atau tertulis. Yang kedua, ada hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya. Yang ketiga, ada kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan keputusan-putusannya. Antonius Sujata menyatakan bahwa pada umumnya komponen sistem peradilan pidana mencakup 1. Penyidik, yaitu kepolisian atau penyidik pegawai negeri sipil. Yang kedua, ada kejaksaan, yaitu penuntut umum. Yang ketiga, ada penasihat hukum atau korban atau pelaku. Yang keempat, ada pengadilan atau hakim. Dan yang kelima, pihak lain atau saksi atau ahli atau pemerhati. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta, saya dari HI1. Izin melanjutkan materi yang sudah teman saya paparkan. Kita masuk ke sistem penegakan hukum. Kalau kita mau melihat bagaimana bangunan hukum, maka bagian yang tidak terpisahkan adalah penegakan hukum atau law enforcement. Bagaimana penegakan hukum kita? Paling tidak ada penegakan hukum dalam arti luas dan ada pula dalam arti sempit. Dalam arti luas melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Kalau dalam artian sempit adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. Joseph Goldstein mengemukakan adanya keterbatasan penegak hukum pidana dalam sistem peradilan pidana, yaitu 1. Total enforcement adalah ruang lingkup penegak hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan adalah hukum pidana substantif. Full enforcement, pada penegakan hukum inilah para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh Goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, finansial atau dana, dan sarana persarana dalam penyidikan dan sebagainya. 3. Ada actual enforcement. Pada penegakan hukum ini, penegak hukum harus dilihat secara realistis sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif. Sependapat dengan ketiga nilai itu, Sacipto Raharjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat penegak hukum. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesimpulannya, sistem peradilan pidana merupakan komponen-komponen sistem peradilan yang menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kejahatan. Dalam proses penegakan hukumnya tidak cukup hanya berjalan
Ya, komponen-komponen sistem peradilan tersebut, akan tetapi diperlukan juga peraturan perundang-undangan yang baik serta pemerintahan yang betul-betul ikhlas dan jujur untuk menciptakan ketertiban dan pelindungan masyarakat. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri yang sudah memaparkan materi dengan baik. Saya ucapkan terima kasih juga kepada ibu dosen pengampu dan teman-teman semua. Atas perhatiannya, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.